Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai memberikan penjelasannya soal dirinya meminta anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Menurutnya, hal itu dilakukan salah satunya untuk adanya penambahan staf di kementerian yang dia pimpin. Hal itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi 13 DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita, kata Pigai. Menurutnya, dari 188 staf yang dipunyai Kementerian HAM kekinian saja membutuhkan anggaran 14 rupiah miliar, apalagi jika penambahan menjadi ribuan. Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1 triliun rupiah. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 rupiah triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan, ungkapnya. Saya kira ada pun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah, sambungnya. Lebih lanjut, Pigai menyampaikan, jika satu program yang dibuat pihaknya diperlukan 280 juta jiwa. Selain itu ada juga keinginan membentuk 83.000 kelompok yang siap terjun ke lapangan. Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero Nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok, katanya. Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah. Karena kita bentuk kantor wilayah, imbuhnya. Kemudian, Pigai menyebut jika satu kantor wilayah itu bisa diberikan anggaran 100 juta rupiah. Untuk itu, kata dia, adanya permintaan tambahan anggaran 20 triliun rupiah jadi realistis. Untuk mencapai 20 triliun rupiah saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja udah 8,3 triliun rupiah. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun rupiah maka sudah 9,5 triliun rupiah. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program, pungkasnya. Sebelumnya, pernyataan jajaran Kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas 20 triliun rupiah. Ex-komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya 64 miliar rupiah tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM. Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma 64 miliar rupiah jadi 20 triliun rupiah. Enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto, kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Unggulan yang dicanangkan oleh Presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kementerian Hak Asasi Manusia tentu akan berada di garis besar, garis depan, frontliner agar supaya seluruh kebijakan sampai kepada ujung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang layak mendapatkan, orang-orang yang berada di, sekalipun berada di ujung-ujung pembangunan atau ujung daripada pemerintahan.
Saya itulah agak sedikit pengantar, dan saya ingin sampaikan laporan singkat Bapak, Pak Pimpinan yang saya muliakan dan para anggota. Kami, sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat, Pak. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak, tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, unit ini apa. Enggak, saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi masukan kata, Pak. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari, setelah itu 101, nanti diam semua, Pak, nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak Pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal, eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah, Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan, Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah, Pak, setingkat